Oke, Bapak Ibu, kita lanjut kembali sesuai dengan kesepakatan kita di siang hari tadi, karena satu dan lain hal yang memang harus kita eh, pahami bersama. Terima kasih Bapak Ibu sudah memahami hal teknis yang terjadi kepada saya sebagai fasilitator. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya memberikan penguatan lagi terkait dengan tugas Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi mungkin saya sudah kasih gambaran terkait dengan apa yang nanti Bapak Ibu lakukan. Tiga hal penting yang tadi saya sudah sampaikan. Bapak Ibu kemudian jangan lupa di akhir kegiatan Bapak Ibu tolong daftar checklist tugas kolaborasi. Silakan Bapak Ibu memberikan pilihan, ya ada atau tidak ada. Nah, itu gambarannya Bapak Ibu ya terkait dengan tadi. Nah, nanti insya Allah setelah Bapak Ibu akan berikan tugas, mohon di-share kepada saya. Nanti mungkin saya akan membagikan kepada kelompok-kelompok yang lain. Nah, itu adalah bagian dari apa namanya hal teknis untuk Bapak Ibu laksanakan di setelah habis kegiatan nanti. Nah, Bapak Ibu, untuk tidak membuang-buang waktu lagi, silakan Bapak Ibu masing-masing kelompok menuju ke roomnya masing-masing. Di LMS saya sudah mengedit atau membuat link yang baru, mengingat yang siang tadi batas waktunya sudah selesai, sehingga silakan Bapak Ibu menuju ke ruangnya masing-masing. Dan khususnya yang kelompok satu tetap stay di sini, tetap berdiskusi di sini. Kemudian nanti Bapak Ibu mohon seringkali juga cek kolom chat karena di situ saya akan memberikan peringatan mulai dari sisa waktu 20 menit sampai dengan selesai. Mungkin itu gambarannya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Oke, terima kasih Pak Iman. Jadi Pak Iman ini masih semangat ini. Saya mau cek dulu Ibu Nani sudah ada. Oh iya Ibu Nani. Oke, oke ya. Pak, Oh Pak Ibu Kila. Oke, silakan Ibu Kila. ya yang kelompok dua kembali ke LMS ya, yang di kelompok dua yang atau Ya, yang di kelompok 2 dan kelompok 3, link yang terbaru sudah ada di LMS. oh, Kalaupun juga ingin nanti saya bagikan di sini aja lah di kolom chat. Juga ada ini saya sediakan supaya kalau misalkan Bapak Ibu masih kerepotan, saya sediakan juga di kolom chat. Ini yang punya kelompok 2. Oke, silakan yang kelompok 2. Yang ini punya kelompok 3. Oke, silakan kelompok 2 dan kelompok 3 silakan bergabung di roomnya masing-masing. Dan nanti kita akan masih bergabung di sini Bapak Ibu ya. Oke, silakan.
Oke, Bapak Ibu yang bukan kelompok satu, silakan keluar dari ruangan menuju ke roomnya masing-masing. Iya, maaf, bisa cari ruangan ini di mana nih alamat? Yang kedua aja. Kelompok dua ke kamar semua nih. Malam gelap terlihat di kamar semua. Jangan masuk di orang ke ruangan. Ibu Ama kelompok berapa Ibu Ama? Saya kelompok di Payaman tadi tuh. Pak Fasil ada share ini alamat Ama kelompok di 2. chat itu, room chat. Ibu Ama, Ibu Ella, Ibu Ama, permisi. Ibu Ella, silakan menuju ke kelompok 2, Ibu Ella. Ibu Ama kelompok 3. Oke. Ibu Yani masih ada. Ibu Yani dan orang sudah. Oh iya, Bapak. ada yang terang ya. Sorry. Saya. Iya. Jadi apa namanya? Sebelum terang bahas terkait dengan studi kasus ini kira-kira nanti besok atau lusa ini siapa yang sebagai narasumber, materi, kemudian siapa yang itu mesti sepakati dulu ya. Sepakati dulu Ya, baru. Pak. Sepakati kasus dulu Pak. Sama dengan kemarin saja ya, Masing-masing Ibu saya. Ibu Nur. Ibu Nur. Boleh. Mana? Sama dengan kemarin saja ya. Saya. Kemarin. Siap. Oke. Kalau begitu tolong sepakati kasusnya apa ini dia nih? Kasus Kayaknya yang dari terjadi, kasus nyata ya. ya, Kalau saya pernah alami kasus nyata seperti begini. Kasusnya itu sekitar 2 bulan kemarin. Itu saya ada kegiatan di luar. Kebetulan kan saya juga sebagai bendahara BOS di sekolah. Terus kemudian saya ada kegiatan di luar. Nah, untuk kasih lancar itu operasional sekolah selama 2 hari saya di luar itu, saya titipkan uang BOS ke salah satu teman guru. Atau ke teman guru itu. Nah, ternyata setelah saya di luar itu, ada kegiatan di luar 2 hari itu, uang BOS itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah, tapi dia manfaatkan uang itu untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan saya dan kepala sekolah. Setelah saya selesai kegiatan, terus saya balik ke sekolah selama 2 hari itu. Hari ketiga saya balik ke sekolah. Terus saya sempat komunikasi dengan teman saya itu, guru saya itu, terkait dengan uang yang kemarin saya titipkan untuk operasional sekolah selama 2 hari. Itu dia bilang dia sudah manfaatkan, dia sudah gunakan untuk kebutuhan dia punya anak yang sementara lagi kuliah. Gitu. Itu kasih saya memang kasusnya nyata. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini dia bilang Kalau iya. Oh iya. iya. Terus Kalau dia bilang di sini
Yang pertama itu studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok yang disepakati. Mungkin untuk Bapak Ibu, mungkin Ibu mungkin ada punya kasus nyata yang lain atau kasus nyata juga tapi tidak ada di dalam anggota kelompok ini. Kemudian tadi yang seperti Pak Fasi. Tapi kalau yang untuk yang poin pertama studi kasus nyata itu tadi yang saya sampaikan tadi, saya pernah alami seperti begitu. Saya pernah alami seperti itu. Jadi itu ya sekitar belum sampai 2 bulan inilah. Sampai 2 bulan waktu apa namanya? Pencairan dana BOS tahap tahap 2 kemarin bulan apa? Bulan Agustus. Iya. Pencairan dana BOS tahap 2 kemarin tahun 2024. Itu. Jadi kebetulan saya ada kegiatan di luar, terus saya titipkan uangnya itu ke dia untuk operasional sekolah selama 2 hari. Saya tidak ada. Aktivitas kecil itu, Pak. Selama operasional sekolah selama 2 hari yang saya tidak ada itu. Tapi itu memang ada yang dikeluarkan untuk operasional sekolah. Cuman itu dia juga pakai untuk kebutuhan pribadinya. Kebutuhan dia punya anak sekolahnya dengan alasan bahwa DP anak itu belum kasih dia punya uang semesternya. Dan memang saya lihat memang anak itu ada di rumah karena tidak bisa sekolah, karena ada di rumah. Karena tadi uang semesternya itu belum diberikan, makanya tidak bisa sekolah. Jadi itu waktu itu keputusan yang diambil. Memang betul seperti yang saya alami itu seperti apa yang disampaikan di modul ini. Karena di situ dia bilang nanti dia ganti, tapi tidak perlu sampai Ekspos keluar. teman-teman guru yang lain tahu. Saya juga serba salah waktu itu, cuman saya iakan sudah. Seperti itu. Dan memang karena kebutuhan anak sekolah, makanya saya juga itu apa namanya? Rasa kemanusiaan, Pak. Dilema etika tadi itu. Jadi saya mengiyakan, oke lah. Karena sampai hari ini saya belum beritahu sama siapa. Tapi sampai hari ini juga belum dikembalikan juga. Cuma saya tidak ini. Itu kasus saya seperti begitu. Mungkin ada kasus yang lain. Kalau Ibu Os, kamu kah? Kalau saya tuh kasus tuh berkaitan dengan anak yang pemalas sekolah. Karena saya ada Ibu Nun sama. Saya juga anak pemalas sekolah. Ada dia pemalas sekolah, terus pada saat rapat kenaikan kelas. Kelas itu Kepsek suruh kasih naik. Karena dia sebenarnya tuh saya sih secara mau tahan dulu toh, karena memang antara sekolah-sekolah sementara yang lain saja rajin. Tapi dia memang bisa baca, tulis juga baik kalau dia rajin. Cuman itu pemalas sekolah, entah mungkin kendala karena dompet biasa di Tutus ini kan dorang jaga pi bajual di Ternate. Iku mama begitu. Pi Ternate itu kan subuh tuh kan suka keluar dari rumah. Jadi anak tuh di sekolah kata rada, makan kata rada kan tahu. Jadi kalau setiap hari Rabu, hari Sabtu, pokoknya kalau Ternate itu kan Rabu Sabtu, terus nanti kalau di pasar sosial tuh Selasa Sabtu. Minggu, Sabtu lagi ya, udah beberapa dulu kan Jumat. Terapi sekolah, jadi kalau orang tua tuh pi Ternate kapi sosial tuh serada sudah, karena tuh pemalas sekolah. Jadi tapi Kepsek pada saat orang mau ini rapat kenaikan kelas, karena ya pertimbangan Kepsek suruh kasih naik nilai, kasih tuntas KKM untuk naik. Jadi orang nih perasaan sedangkan anak yang sekolah saja walau nilai ini, apalagi antara sekolah. Jadi pokoknya
pertimbangan lah bagaimana serta itu. Dilema. Cepatlah kasih naik sih, kasih tuntas nilai. Iya. Bukan cuma di satu kelas berapa guru berapa itu begitu lagi. Tom bilang sudah kasih naik kata sudah kurikulum merdeka umum bagus sudah. Baru tuh pengawas ini tak mau tahan suruh karena sudah tendang sudah. Iya. Alasannya seperti itu jadi kalau boleh terusat kasih tahan gitu. Masalahnya kasih mau kasih tahan anak-anak pemalas. Iya, terada efek jerah. Jadi serba salah juga. Iya, saya kasusnya sama juga dengan Ibu Nun. Anak ini ternyata ditelusuri ternyata dia ini kurang perhatian dari orang tua lah karena dia papa supir pagi-pagi suka keluar. Jadi dia pergi sekolah, dia mama tahu dari dia mama juga ada sementara sakit. Jadi dia mama tahu dia pergi ke sekolah cuman ternyata tidak sampai ke sekolah. Dia bersinggah-singgah di mana begitu. Nah, jadi wali kelas sampai ke rumah kasih tahu sudah cuman berulang lagi so guru mapel lapor ke wali kelas so tindak lanjuti berulang-ulang sampai ke BP ke kesiswaan ke Kepsek ya tapi berulang terus pas kenaikan kelas kan memang dia tidak hadir jadi nilainya memang dia kurang tapi Kepsek tetap harus pindah kelas ke kelas 8 tetap pindah kelas dengan catatan raport bayangan lah dalam masa uji coba 3 bulan kayak kasih ketegasan pada dia dalam 3 bulan dari Juli Agustus September ini dia alfa tidak boleh atau izin deh itu tidak boleh lebih dari 5 hari lah. Alhamdulillah sampai dia baru 2 kali bolos lah. Apa? Bolos. Cuman saya takut jangan sampai setelah masa uji coba ini berakhir penyakit ini kambuh lagi. Kalau saya punya ini kan ada alasan tuh sekarang kan karena yang pernah pengalaman yang lalu itu kalau orang terkasih naik orang udah termasuk sekolah. Itu lagi Bu. Makanya saya bilang sudah kasih naik sudah jangan bilang termasuk sekolah lagi. Jadi kasih naik sudah. Kalau Ibu Nani dan Ibu Yani ke kasus, orang sepakati mau diskusi apa ke kasus. Kalau saya ke kasus kebalikan dari Ibu Rusmina sama Ibu Stinur. Saya punya itu di sekolah lain ternaik 3 kali pindah di tompe sekolah. Jadi kalau hitung anak ini lulus SD 16 tahun. Allah. Lulus SD 16 tahun. Iya. Orang lulus SMP dia baru lulus SD. Iya. Karena 3 kali ternaik kelas. Sekarang dia masuk juga umur sudah lebih dan ditahan tambah 3 kali. Jadi kalau hitung dia di kelas 6 itu kalau tong naik itu 16 tahun di kelas 6. Tapi di sekolah awalnya bikin catatan tidak boleh kasih naik harus tetap di keluar dari sekolah awal kelas berapa maka dia harus pindah di situ kelas demikian. Cuma kita di sekolah sini pertimbangan umur anak-anak punya masa depan. Dong tertahu nanti ke depan dong keluar dari SD mungkin dong berubah karena biasanya anak laki-laki tuh beda otaknya tuh sama bedanya dengan perempuan. Jadi biasanya anak laki-laki aktif kan nanti dong kuliah SMA gitu dah. Pertimbangan kan begitu. Jadi tong sepakat terus naik tidak sama dengan sekolah awal. Jadi tong naik nanti tong rubah semua lapornya dengan catatan demi masa depan anak ini. Karena kalau tong anak ini nanti 16 tahun SD. Rubah dengan akte lagi? Tidak, rubah yang tidak naik kelas itu. Akan anak ini masuknya di SDN Koli. Awalnya masuk di SDN Koli, tidak di SD yang pertama. Jadi rubah semua. Kalau tong ikut begitu nanti tetap ikut. Anak ini nanti 16 tahun, kasihan juga. Lulus SD 16 tahun. Kebalik di SD so malu ya. Itu pertimbangan begitu. Jadi tong loncat dengan catatan
di kesepakatan di orang tua bantu orang untuk dia belajar di rumah. Bantu. Akhirnya ya namanya anak kan berbeda-beda ya, berbeda-beda. Akhirnya ini mampu bisa. Anak-anak tuh punya kelebihannya masing-masing. Mungkin dia kayaknya dia bagaimana ya, agak-agak kalau misalnya nih saya contohkan nih, ada guru yang bilang di dalam kelas buka topi, dia jawab kalau begitu laki-laki juga buka jilbab. Otaknya kayak begitu. Perempuan buka jilbab. Dia bilang, dia suruh lagi, kalau tom buka topi, perempuan buka jilbab. Oh, anak ini kayak begini, padahal. Tapi ya sudah, tong naik saja. Nanti tong rubah. Jadi itu pertimbangan begitu. Jadi apa ya pertimbangan semua sekolah yang awal tuh dong mau tong tara boleh keseloncat. Harus ikut sama dengan sekolah awal dia di sana keluar kelas berapa, di situ tetap kelas di situ. Cuma tong sekolah yang sini pertimbangan umur. Dia tua di SD 16 tahun. Jadi ini bagaimana ya dia masuk di dilema. Itu kemarin. Jadi kebanyakan siswa kayak begitu, naik kelas dong lempar di torang. Kalau torang yang naik kelas dong pilari makeang. Nanti iya di sini kan begitu. Kalau di makian kan naik kelas semua tuh. Oke. Jadi itu mungkin sampai kasus di sekolah nanti dipertimbangkan kayak diambil yang mana gitu. ya, bagi orang punya kasus nyata sebenarnya ada, bagi orang tidak perlu ambil kasus yang lain. Kan orang memilih dari sekian kasus tadi antara saya sampaikan tadi. Nah, cuman setelah saya coba buka di eksplorasi konsep di navigasi berapa itu, di situ dia bilang setiap pengambilan keputusan itu baik sebagai pemimpin, setiap pengambilan keputusan itu harus mendasarkan pada tiga hal. Yang pertama yaitu berpihak pada murid, kemudian bertanggung jawab, dan nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi setelah mencermati empat kasus ini kalau orang mendasar pada tiga unsur tadi, unsur mendasar dalam pengambilan keputusan tadi, berarti tinggal Ibu Nani, Ibu Nur, sama Ibu Ros. Kalau itu mendasar pada tiga unsur pengambilan keputusan tadi, bukan prinsip ya. Karena di situ dia bilang salah satunya dia bilang berpihak pada murid. Jadi keputusan yang orang ambil terus berpihak pada murid. Jadi alangkah baiknya kalau kasus yang orang angkat ini berarti dari ketiga kasus ini kira-kira tong ambil yang mana? Gitu. Tapi kalau untuk kasus saya ini bukan berpihak pada murid, tapi ini berpihak kepada rekan sejawat. Ibu Yani Pekasus belum dengar Ibu Yani, mungkin Ibu Yani Pekasus dulu. Ya baik, terima kasih. Kalau kasus saya seperti sama Ibu Nur sama Ibu Os, itu secara fakta yang saya alami, di mana siswa itu berturut-turut dia masuk sekolah. Nah, ditanya sama teman, katanya beliau membantu anaknya itu membantu orang tua di saat jam sekolah. Nah, saya tanya mengapa sampai demikian. Teman-temannya mengatakan bahwa karena papanya itu kerja di perusahaan, jadi mamanya juga mengikutinya. Setelah anak itu datang, saya mendekati anak tersebut. Lalu saya bilang kepada dia, teman-teman menyampaikan bahwa kamu itu tidak sekolah dengan alasan kamu bantu mama menjual. Karena dong bakios begitu. Jadi saya bilang tidak boleh demikian. Nah, kamu kan pelajar, bilang sama mama kamu sekolah dulu, setelah pulang baru bisa kamu bantu begitu. Jadi itu kasus yang saya hadapi. Nah, ternyata secara perlahan anak itu sudah bisa berubah. Itu yang saya hadapi. Jadi saya PDKT sama anak tersebut. Jadi dia mengatakan demikian. Jadi saya mengatakan jangan terulang lagi karena kamu adalah pelajar. Jadi kamu harus bersekolah.
Jadi dia mengatakan, iya Bu, dia akan melakukan itu. Dan dia akan sekolah dan tidak akan apa lagi. Itu yang kasus yang saya dapati bagi siswa. Ya, berarti dari 4 kasus ini kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa dilemanya itu karena karena dari kepala sekolah, kasusnya Ibu Nur sama Ibu Nani ya, dari kepala sekolah mau kasih naik kelas, Iya. kira begitu toh? Iya. Nah, itu dilemanya. Terus nanti kemudian dari Ibu Ros sama Ibu Mary itu berarti terkait dengan kehadiran. Iya. Tapi kalau untuk Ibu Nur sama Ibu Nani ini terkait dengan saudara mau kasih naik kelas tapi kepala sekolah suruh kasih naik. Nah, itu yang dilemanya. Iya, karena mengikuti aturan dalam kurikulum Iya. kurikulum merdeka itu jadi diharuskan seperti itu. Kalau kepala sekolah. Nanti kira-kira yang mana yang tolong ambil? Itu kasusnya Ibu Nur? Kasusnya kita maaf teman-teman, kasusnya kita ambil sama Ibu Nani saja karena dia punya tingkatan lama nih tahapannya. Bagaimana cara sehingga anak itu bisa berubah, yang tadi Ibu Nani kasih contoh tuh. Di saat dia menggunakan topi disuruh lepas, dia juga mengatakan wanita pun demikian yang menggunakan jilbab gitu. Kalau saya sih lebih ke Ibu Rosmina sama Ibu Siti Nur karena kasusnya yang sama ya. Kita lihat kasus yang sama, berarti nanti lihat kasus yang sama kan enak kita bahasnya. Tapi kalau yang ini kan agak ribet soal. Kalau saya punya kayak agak ribet ya. Kalau yang itu kan kasus yang Ibu Rusmina sama Ibu Siti Nur boleh dilema ya, dilema guru berpikir antara naik dan tidak naik. Iya, naik dan tidaknya. Antara keputusan kepala sekolah dan keputusan guru, gitu kan? Iya. Kepala sekolah dan keputusan guru. Tetapi diambil pada keputusan guru, kepala sekolah yang sesuai dengan kurikulum aturan merdeka. Dan dikatakan kan harus mengambil suatu pengambilan. Nani Pak Baim ya. Sebentar. Ya. Kasih itu kamar mau kerja. Iya, saya ke Ibu Nun karena kalau saya punya kan baru sekedar menyampaikan, dia kan mirip dengan Ibu Nun, cuma beda pekerjaan orang tua saja, sama-sama kurang perhatian dari orang tua. Tapi saya lihat tadi kayaknya Ibu Nun punya so terdata, terperinci kayaknya tadi Ibu Nun so share tadi tuh. Nah, saya punya kan baru wacana ke forum. Tapi Ibu Nun punya tadi kayak so terdata, terperinci tadi di share tadi tuh. Ibu Nun share tadi tuh. Ya, kemudian ini seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Nani tadi, bahwa kalau kasus yang Ibu Nur ceritakan tadi itu kalau kasus di saya ini kan kayaknya secara umum banyak di sekolah-sekolah semua ada. Iya. Kasus saya yang dan Ibu juga, karena rata-rata setiap sekolah nih anak tuh ada yang begitu-begitu, tapi guru wali kelasnya tidak mau kasih naik, tapi pertimbangan dari kecek itu yang takutnya anak tuh kayak kecewa, tidak mau sekolah lagi. Jadi kalau yang kasus saya punya ini bukan cuma saya, tapi beberapa beberapa kelas itu begitu semua, sampai setiap kalau merapat gini jaga waktu ini cuma kepset tetap tidak mau suruh. Ya, pernah kasus itu juga saya pernah alami, cuma dia selama. Tapi memang pasti ada itu sih. Kasus itu di sekolah-sekolah itu pasti ada. Sampai yang ini sekarang ini yang saya punya teman guru ulang, dia terkasih naik anak itu kan, saya dulu kan kelas 6. Terus sekarang saya turun kelas 2, dia mau kasih naik anak itu sementara kepsek mau naik. Jadi dia
suruh dia bikin lapor, terkasih naik. Tapi kayak saya bilang bikin ulang, harus kasih naik ke atas. Jadi dia tidak mau kasih naik, jadi saya bilang sudah kalau gitu, Pak bikin kasih naik, tapi saya tahan dia di kelas 2, saya kasih ajar dia membaca dulu sudah. Sampai sekarang, jadi dia naik, tapi kasih alasannya karena itu tadi, pemalas baru tertahu baca. Jadi saya tahan dia, memang secara administrasi dia naik, tapi saya tahan dia di kelas 2 kasih ajar dia membaca. Sampai Pembelajaran sekarang, masih Iya. membaca. Ya, kasus saya bilang serba salah. Ibu Nur, iya di semua sekolah itu Jadi semua mendapat sekolah kan habis pasti. semua. Ya, seperti Ibu Nur, seperti demikian. Kalau Bapak Ibu guru kan tidak menginginkan anak-anak itu maksudnya naik kelas dan tadi dong malas, kurang buat tugas dan lain sebagainya. Cuma kepala sekolah tuh selalu mengambil keputusan bahwa harus kasih naik dong semua. Jadi itu juga berpikir bagaimana ya kalau mau kasih naik, Itu sedangkan tingkat dilema itu kan. jadi kan suatu dilema. Jadi bukan cuma hanya di SD saja, di SMP pun demikian yang tong dapati. Wajib Kalau biar sekolah saya 9 tahun. demikian. Mm. Ya, mari tolong kasih naik kasusnya Ibu Nur, kasusnya yang ini Ya, iya. terkait Tadi dengan Ibu Nun boleh Saya share, share supaya share. bikin dia sesuai dengan LMS. di Word kan satu kali. Kan kita sudah Nyaman-nyamannya Ibu. yang Kan nyaman sudah. yang gimana? Hmm. Ini tadi saya baru dulu coba bikin ini kok. Tahu nanti ada yang kurang kalau BK. So, bisa lihat? Ya, bisa. Daftar kegiatan tahun depan. Tahan di sini dulu. Di sini kan orang kan campur, makanya saya juga kasih naik guru BK. Karena orang kan bukan cuma SD kok. Iya. Iya, Tapi iya. kalau Bapak Ibu ingin hapus ya, sebenarnya toh SD kan terada guru itu. Iya. Ya, tapi maksudnya kasus yang dialami oleh Ibu Nur kan Iya, semua kasus demikian, Anda jadi harus seperti ini. menambahkan BK juga. Karena saya pikirkan orang kan SD dan SMP kan ada guru BK toh, Iya, iya ada. makanya saya mengikuti begini saja. Nanti kalau Bapak Ibu baca kurang, itu kasih kurang lah saya. Bilang lah saya kasih kurang. Ini kan saya baru angka-angka saja. Bu Nur boleh kasih besar sedikit, saya ini kurang jelas kalau kecil. Toh, kecil. Gentle, oke, Bu Nur. Ya, di slide berikut. Masih kasus penjelasan. Iya. Kalau kurang bilang lah saya kasih hapus. Ini kan saya Iya, baru iya. napas saja. Iya, iya, Bu Nur tolong mengamati dulu ini.
Berikutnya. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut di slide berikut. Itu tadi kan kasus. Terus dia apa kedua itu? Prinsip. Analisis kasus. Paradigma dilematika, prinsip dilematika, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Prinsip tahapan pengambilan keputusan. Oke, terus rasa keadilan, rasa kasihan. Paradigma dilema. Iya, paradigmanya memang betul yang itu. Lanjut. Iya. Berpikir betul sepeduli itu tidak sebanyak orang menginstruksikan. Waalaikumsalam. Sepangkat. Ya. Oke, lanjut Ibu. Sebentar Ibu Siti Nur, ke slide sebelumnya. Yang tadi saya lihat di slide sebelumnya ada peraturan berdasarkan peraturan pemerintah daerah ya. Oh, kasus tadi. Kasus. Iya, berarti apa di sini prinsipnya rasa peduli atau berbasis peraturan? Maksudnya ini kita diskusi ya, mungkin saya gagal paham gitu. Ya. Oh, Ibu Nani maksudnya dia punya dilemanya atau gimana? Karena di sini ada dari kasusnya itu ada Ibu Nani bermaksud bahwa ada peraturan daerahnya, jadi dia punya dilemanya. Dilema etika. Iya, maksudnya yang atau 3 prinsip dilema- tadi. Yang 3 prinsip tadi, masuk ke 3 prinsip itu berbasis peraturan. Tadi dilemanya berbasis rasa peduli ya? Iya. Rasa peduli. Dilemanya keadilan lawan rasa. Ini paradigma. Kalau paradigma keadilan versi rasa kasihan. Iya, keadilan versi rasa kasihan. Artinya tidak, kalau untuk mau ini kan tidak adil toh sebenarnya. Tapi karena rasa kasihan tadi. Iya, karena adil dia karena sekolah dia harus naik, kemudian lawan rasa kasihan. Cuma karena ketek itu rasa kasihan, makanya takutnya jangan sampai dia putus sekolah. Jadi rasa itu tadi belas kasihan sama itu rasa peduli tadi. Kasihan. Karena kepedulian. Iya, ini kan masuk yang keempat ya, empat paradigma. Nah, iya, ini yang iya masuk pada 4 paradigma itu. Iya, itu masuk ke 4 paradigma. Kemudian yang 3, 4, sekarang yang 3. Tiga prinsip. Iya. Kan 4, 3, 9 kan. Tadi kan 4 kan paradigma. 3 itu prinsip. Ya, 3 prinsip.
Ini yang diambil Ibu Nur kan prinsip berbasis rasa peduli tadi. Nah, tadi kan Kepsek bilang terhadap jangan sampai dia putus sekolah terhadap, jadi kalau boleh pas naik tinggal dong sekolah terus. Sekolah terus nanti dapat kelanjutan baru apa yang Dia maksud gitu nanti ke Iya. sana di SMP sana Karena dong urus yang orang- penting di Iya, kalau dia maksud tuh ya nanti ke sana nanti besok lusa SMP saya mungkin dong hati berubah. hatinya setua mana dia tahu dia berubah. karena ada kala anak yang di SD itu dong tak bisa baca dong pemalas, tapi kadang di SMP SMA dong berprestasi, ada kala begitu dia prinsip seperti itu, jadi kasih biarlah dong ini kalau mau terkasih naik dia orang nanti dong malu dong mau sekolah kerja bahasa seperti itu. Iya, Ibu Siti Nur buka yang tadi yang berdasarkan peraturan daerah itu, ini maksudnya kasus. yang putus sekolah, nanti ada anak yang putus sekolah seperti itu. Kalau ternaik Ibu Nun Yang mana? maksud ini itu yang maksud pemerintah ini wajib belajar 9 tahun ini yang cara harus tinggal tahu yang peraturan pemerintah di kasus di deskripsi kasus. pada ini akan bertentangan pada peraturan pemerintah daerah dan pasti akan mendapatkan teguran keras. Peraturan yang wajib belajar 9 tahun kan Iya. peraturan. Dia putus itu. sekolah, putus Berarti orang sekolah. hapus yang itu saja. Iya, supaya Yang tuh mana-mana fokus coba? di Iya, karena nanti keputusan iya Kepri. karena maksudnya nanti akan di berkembang di tiga sana akan dia ke peraturan, dia tidak ke rasa peduli karena ini ada peraturan di sini toh berdasarkan peraturan toh. Iya, jadi tuh fokus berarti ini satu terang sisi jadi. hapus yang ini saja. Ini. Saya. Iya. Supaya tuh fokus di keputusan Tom Kepri. fokus yang Keputusan Kepsek saja karena kalau kita masuk tiga Kepsek prinsip saja ya. Iya, kita masuk ke 3 prinsip kan ada berbasis peraturan lagi toh. Nah, jangan sampai ada celah untuk orang di situ lagi. Lebih fokus pada keputusan Kepsek saja, rasa peduli saja. Nanti kan di 3 kan tong angkat rasa peduli kan dia sesinkron sudah dengan kasus. Oke, lanjut. Berarti pas sudah. Yang ketiga tadi. Udah pilih yang sana yang pakai mana tom buang-buang semua tuh. Ya, prinsip kan sudah toh, yang 4 sudah, 3 juga sudah, so clear. Tinggal 9 lagi. Masih 9. 9 ini. Iya. Nilai kejujuran dan nilai kemanusiaan. Betul. Iya. Lanjut. Yang nomor 2. Iya. Lanjut Ibu Nun. Kepala sekolah Guru BK tadi kayaknya ada deh, terlibat deh. Ini guru? Artinya guru secara umum tak? Guru secara umum sudah. Guru itu secara umum. Guru secara umum saja. Secara umum. Orang tua pasang atau enggak? Orang tua lagi. Pasang. Karena nanti barang kan saya pikirkan karena anak begitu karena faktornya dari orang tua juga. Iya. Guru juga kunjungan rumah ke orang tua. Iya. Orang tua sekolah dan itu kan harus. Lanjut. Nomor 3. Sorry. Maju. Terus. 1 tunggu. 1, 2, 3. Kumpulkan fakta-fakta. Kumpul fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Oke, fakta ini fakta daripada murid tersebut ataukah? Iya. Dari murid. Fakta dalam kasus, fakta murid.
Fakta dari murid itu yang nilainya kurang dari KKM itu, malas sekolah ya. Tidak kehadiran. Kumpulkan fakta-fakta. Oh, berarti Ibu Nur beberapa murid di sini maksudnya di sekolah sana itu ada beberapa murid yang kasusnya sama. Iya, bukan cuma saya ternyata. Kan iya. ada guru lain kasus sama. Jadi Iya, Yang kelas lain pun demikian maksudnya Ibu Nur. Kasus yang sama. Oke, Kak, lanjut. Fakta tunggu Pak. Fakta apa? Maksudnya murid kurang perhatian orang tua atau orang tua kurang peduli kepada murid itu bagaimana kan fakta dia ke orang tua karena terlalu peduli sampai anak semua sekolah kata rada kah? Iya, itu juga termasuk fakta. Orang tua tadi Ibu Nur kasih jelaskan Peter Nate tadi. Nanti Australia dong sekolah tadi itu. Oh iya, tambah poin orang tua lagi. Biar Orang tua yang kurang peduli atau anak yang kurang mendapat perhatian. Tinggal tuh penekanannya tambah satu. Iya. Orang tua yang kurang peduli dengan anak atau anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua. Ini tujuan satu. Berarti Tom pakai yang mana saja? ini fakta nih kan ada ini ada berapa dua ini toh terus tambah ini lagi. Yang dari orang tua tuh. Berarti tambah dari orang tua lagi. Iya. Orang tua. Tambah orang tua kan situ kan cuma tambah dari orang tua. Iya, yang terlibat tadi kan ada orang tua. Terlibat toh kan cuma guru, kepala sekolah, murid, orang tua tidak. Bahasanya bagaimana? Iya, saya kasih orang tua yang kurang peduli atau anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua. Jadi bagaimana Pak Baim? Sama saja. Pakai yang mana Pak Baim? Sebenarnya dua itu sama saja. Atau iya, makanya saya pilihan tinggal penekanannya ke anak atau penekanannya ke orang tua. Ketidakpedulian orang tua terhadap anak. Gimana? Iya kan dong Peter Nate kon dong saudara. Tidak kepedulian orang tua terhadap anak yang tadi kepedulian orang tua terhadap anak karena tadi kurang kepedulian orang tua terhadap anak. Tua terhadap anak ke murid kan. Iya anak kan kalau orang tua anak. Iya anak. Iya. Guru baru murid. Oke. Itu saja. Iya. Terus apa lagi Strada? Kalau fakta-fakta dari guru tadi sudah tadi yang dibuka tadi kepala sekolah sudah kepala sekolah dan anak. Tadi kepala sekolah sudah, guru sudah, tinggal murid. Orang tua, murid sudah, orang tua sudah. Sudah ini. Itu murid sudah, Kepsek sudah. Guru sudah, sisa orang tua yang tadi itu. Iya. Guru, kepala sekolah sudah, orang tua ini. Iya, sudah itu. tadi itu kurang kepedulian. Oke. Kalau dari guru apa faktanya? Guru punya tadi. Benar kembali ke slide sebelum. Ini. Guru merasa kurang nyaman atas keputusan tersebut karena merasa kurang adil pada murid yang rajin. Ya karena terus akan murid yang rajin juga dia menilai itu. Artinya yang rajin saja. Ini bagaimana tuh? Don tak pemalas kasih don nilai sama dengan rajin terhadap. Iya. Tambah dulu. Saya kasih tambah sini. Tambah apa Ibu Nani? Ada tambahan. Ya, maaf saya ini
jaringan masuk keluar, jadi saya lewati banyak. Saya Oh, kerja cuma kasih, oh sebentar ya. Enggak, Itu dong bilang jual HP beli jaringan. hai. iya, soalnya malam begini kayak dia pemalas kah jaringan dia terlalu bagus. Kurang kepedulian orang tua terhadap anak. Kurang kepedulian orang tua terhadap Kurang kepedulian orang tua atau anak kurang mendapat perhatian dari orang tua. Ataukah kurang perhatian orang tua? Kurang Hah? Orang tua terhadap anak. Terus sehingga apa sana terhadap? Cuma kita tuh. Kurang kepedulian terhadap anak, orang tua sibuk sendiri. Hah? Pindah saja. Iya, nanti baru apa tuh Sehingga berpikir itu apa terhadap? sehingga Anak malas sekolah. anak Malas. bagaimana Pak Baim? Usul saran. kurang kepedulian orang tua terhadap apa anak supaya tong tambah dari sehingga Terhadap Oh, Pendidikan belajar Iya. sekolah. iya. Kurang Supaya bisa kepedulian tambah orang sehingga. tua. Bagaimana? terhadap terhadap pendidikan anak. dan anak Terhadap karena dong pendidikan anak. iya dong sibuk berjual tadi ya. Terhadap pendidikan anak Sehingga karena anak karena sibuk mencari nafkah, Sehingga mencari kebutuhan. malas. Kurang. Bagaimana? Sehingga anak sehingga kehadiran anak di sekolah Sehingga kehadiran anak di sekolah Sehingga kehadiran anak. Kehadiran anak di di sekolah sekolah di apa sekolah di sekolah anak di sekolah bahasa kehadiran anak. Kehadiran kurang dalam kurung banyak bolos. ya kehadiran anak di sekolah kurang. Kurang dalam kurung banyak Berkurang. bolos. Ya, Kurang bukan Kurang. berkurang kan. kurang saja kurang. Kurang dalam kurung banyak bolos. Tidak perlu. Oke. Lanjut. Mantap sudah. 4. Pengujian benar salah ujikan. Tidak ada perubahan gramatika. Ya. Bu Nur, saya boleh balik barang saya terlambat. Jaringan Di saya nomor 3 ulang itu Nom. kurang kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak sehingga kehadiran anak di sekolah kurang.
Fakta dan kurang banyak bolos. Kurang adanya kepedulian terhadap kehadiran anak di sekolah. Bukannya kurang adanya kepedulian orang tua terhadap kehadiran anak di sekolah, atau kurang kemudian langsung pakai banyak bolos begini. Kurang kepedulian orang tua terhadap pendidikan Jadi anak dalam kurung kehadiran. bukan Fokus di kehadiran. kurang kepeduliannya orang tua terhadap kehadiran anak di sekolah, atau pakai kata bolos begitu. Karena bolos beda dengan apa ya? Alfa tanpa keterangan. Iya. Sebenarnya yang ini juga boleh, kurang kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak sehingga kehadiran anak di sekolah kurang. Itu saja bisa itu. Ya, dia hadir, dia belajar juga dong, karena terlalu peduli dengan tugas atau Ya, pembelajaran atau kehadiran secara umum lah. pendidikan. Iya. Ada tambahan? Sementara belum dari saya. Ibu Nani, ada tambahan bahasa kan? Tambah apa kan? Iya, maksudnya kurang nih, jadi kalimat terakhir begitu. Sehingga kehadiran Iya, anak. artinya Oh, kan ini ada. kan bahasa ini kan dari Pak Baim dan Ibu. Jadi kita Eh, Oh, iya. Ibu Nani Ibu rasa Nani ya bilang kurang pas. ada Ada tambahan tidak bahasa bagaimana? pengulangan kata kurang ini. Kurang di depan, kurang di iya, maksudnya belakang. Pengulangan kata. maksudnya iya. Kan di atas sudah kata kurang nih. Nah, Nah, kurang kemudian terhadap orang tua terhadap anak. Ini terhadap anak. ataukah kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak sangat minim? Ah, itu. Supaya dibawa kurang ulang, Pak. Hmm. Jadi hapus kurang yang di depan sana itu. Hapus kurangnya. Hapus tambah, hapus tambah. Itu sudah. Oh, maksudnya Jadi kurangnya saya kasih masukan saja nih. Yang tadi kalimat tuh, Ah. maksudnya kurang kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak sehingga ketidakhadiran anak di sekolah. Tidak bisa ya. Mas mau masukan sih. Ya, tadi Pak Bayam seusul, kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak sangat minim, sehingga kehadiran anak di sekolah Ada anak sekolah. kurang. Sangat berkurang sudah. boleh. Sangat berkurang, bukan kok. Kurang. Ini kan Kurang saja. Gitu aja. Kalau kurang. Ada anak di sekolah. Kurang atau berkurang. dia Kan? Kurang. dia jarang hadir. Kehadiran anak di sekolah. Kurang, jadi dia mencapai 75% target KKM. kelas. Kehadiran ini, kehadiran Target 75%. kehadiran. Ibu Nani, begini target sudah. kehadiran. Ibu Nani, Saya ya, suara. orang tua terhadap pendidikan anak sangat minim sehingga kehadiran anak sekolah. Kurang Cepat apa banyak Iya. sana nih, jangan sampai. Oke, Kalau- lanjut. Itu saya yang angkat. Saya Lanjut angkat saja. saja, tapi makanya kan belum Iya. pasti dia benar, makanya Iya. mesti mau nih kasih masukan lah, saya hapus yang tambahkan. Biar lihat apa. Ini Lanjut, bagus lanjut. sudah. Ini namanya diskusi toh. Lanjut. 4. Nanti kalau ada yang kurang baru ditambahkan. Iya tuh, Iya. kalau ada pelanggaran Next. hukum. 5. Next. 4B. 4 kayak apa lagi uji ini banyak. Ada 3. Ada pelanggaran kode etik profesi. Ini reguler nih, pengujian benar salah. Mana ada pelanggaran. Yang kurang.
kurang nilai harian, muridnya datang pada saat ujian akhir kenaikan berlangsung. Murid ini senang sekali. Datang nanti Iya, ulangan. dong kalau ujian, kalau ulangan dong hari-hari begini tuh, ntar lihat muka, nanti dengar ulangan tuh, semua kemarin tuh. Oke, lanjut next. Ini C 4C. Intuisi. Intuisi. Memanipulasi kan memperbaiki baik. Apa bahasa yang lebih halus begitu bagaimana ya Ibu Nani, Pak Baim? Kalau saya itu memanipulasi nilai itu sudah. Pakai manipulasi sudah Kan Pak? rekayasa nilai. Iya. Dan kehadiran agar murid dapat naik kelas dan ke sekolah. Benar jika murid dinaikkan meskipun tidak sesuai dengan syarat kenaikan kelas, maka reputasi naik sekolah menjadi kurang baik untuk masyarakat. Oke. Kalau sekolah menjaga nama baik sekolah, Kalau anak ternaik terlalu banyak, dong pindah sekolah lain. Kalau iya. sekolah jangan sekolah sana, cucu lagi, jangan dan terus naik terlalu. Jadi sudah bagi. Oke, sip. Ibu Yani suka luar lagi. Jaringan apa? Lanjut, Kurang Pak Baim. jaringan. Pak Baim. Lanjut. Uji publikasi kemudian saya bersihkan kembali. Saya merasa tidak nyaman karena akan salah waktu pribadi dan sekolah. Oke. Lanjut. Orang tua lagi kayaknya. Uji publikasi? Oh, enggak ya? Orang tua. Nama baik pribadi, orang tua dan sekolah. Iya. Karena iya. Pribadi, orang tua dan sekolah. Sorry, tadi publikasi ini sudah tahu? Sudah. 17 Keputusan yang diambil adalah memberikan nilai minimal karena penting kalian kemanusiaan itu tidak putus sekolah. Benar. Rasa keadilan, rasa kasihan, justice, misi. Iya. Justice. Baik. Iya. Yang uji benar lan. Uji benar lawan benar. Jadi mereka Tuhan. Lanjut. Iya, lanjut. Lanjut. Investigasi opsi dilema. Investigasi opsi dilema. Berapa? Nomor 5. Resolusi tadi sudah. Nomor 6. Prinsip resolusi. Melakukan prinsip resolusi.
dia data lewat. Resolusi basis rasa peduli teman-teman Iya, rasa peduli tadi. Iya, 3. wajib belajar. Iya, Lanjut. iya. Lanjut. Pas 7. Dilema murid yang mendapat pendidikan menjadi nilai KKM tidak diberikan begitu saja oleh guru, namun ada perlakuan khusus berbeda tugas tambahan yang harus dikerjakan oleh murid. Buat keputusan. Ini sesuai KKM dan kira-kira dengan Oke, lanjut. Lanjut. Ya, Ya, lanjut. yang langkah 9. Ia telah diversifikasikan. Setelah keputusan yang diambil, maka anak yang nilainya di KKM kita mendapatkan di KKM itu tidak kelas. Kalau begitu ya nilai kan kayak ada dia penilai tara cukup. Terus ada yang nilai pas-pas tuh dong tara kasih naik, yang nilai pas-pas tuh penilai sudah belum. Yang jelas akan yang nilai itu tuh dong tetap di atas dorang terhadap. Iya, maksud saya begitu tuh. Minimalnya macam kayak KKM-nya 60, yang dorang yang pemalas ini mungkin 60, tapi yang tetap yang sekolah ini di atas 60 lah. Oh iya. Tarakan di bawah dorang terhadap, tarakan tara standar dan dorang lah. Sama lah. Di atas. Nah, Iya, yang jelas di atas KKM supaya dorang bisa naik saja. Iya. Intinya supaya dorang bisa naik saja. Iya. Oke. 20 menit lagi. Pasti sudah tahu. No? Nilai kemanusiaan lebih diutamakan pada kasus tersebut karena untuk masa depan anak. Akan jadi kasus yang sama setiap tahunnya apabila tidak ditangani dengan baik. Terduga memang. Karena kasus ini setiap tahun tetap ada saja. Ada saja, kalau ada anak orang yang itu setiap tahun kasus ini selalu ada. Tapi iya, kasih naik terus. Iya, karena itu roda perputaran ekonomi tadi yang bikin. Saya bilang begitu lagi, gimana? Orang tua tara mencari lagi, tara bisa. Itu. Terus. Kesimpulan. Tahapan ini yang soal yang paling terakhir terhadap tahapan pengambilan pengujian terhadap studi kasus. Oke. Lanjut. Ketua saya suruh lanjut tuh. Udah? Iya, lanjut. Iya. Selesai terakhir ini. Oh iya, udah checklist ini. Tidak ada. Oke. Kan checklist saja, cuma isi begini. Iya. Ada atau tidak ada. Makanya semua kan ada. Coba kasih besar sedikit yang ini. Zoom. Oke, boleh. Studi kasus pilihan dilematika ada. Ada. Ini kan dia mengikuti yang tadi saja, yang isi tadi. Iya. Karena ada jadi saya isi ada semua sih. Memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilematika ada. Ada. Memuat salah satu prinsip ada. Memuat langkah pengujian ada. Memuat hal menarik ada. Hasil penelitian yang perlu diserahkan. Ada semua. Nomor 9.
Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan. Yang checklist nih cuma 8 saja. Oh 8. Iya, tapi poin 6 itu maksudnya bagaimana itu udah poin 6? Hasil penugasan Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tanggal. Poin 6 itu artinya tong tadi sebenarnya tong yang bercerita tadi saja tong pe kasus tadi. Tinggal tong pilih tong. Ya. Tapi yang diangkat di sini kan cuma satu saja dari sekian kasus kan diangkat cuma satu. Iya. Oke, sudah. Berarti 8 ini sudah ada semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Nur. Terima kasih banyak Ibu Nur, sobar manjari dari sore sampai malam. Saya baru duduk ini saja lihat-lihat kok. Kebetulan saya ingat saya kasus itu begitu aja. Nah itu sudah. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya saya kasih ini, kalau belum juga taruh. Siapa foto belum ini? Apa lagi? Sudah. Iya nih, belum ada karena bisa lihat tapi nih sama ini so ada cuma Biani yang belum kenal dengan kelompok dan saya makanya belum ada. Biani baru pernah foto. Kurasi deh. Baru dengan saya kali ini, makanya terada foto. Di sini semua sudah foto di sana. Seulang-ulang jadi sudah foto semua nih. Saya nanti besok kasih bagus dia. Saya kasus itu guru sertifikasi baru 3 minggu 2 minggu kemarin dia bilang saya bilang nanti tunggu pencairan baru apa namanya sertifikasi yang berikut ini baru dia bayar misalnya. Ayo dah. Nah itu berarti Pak harus dari kepala sekolah. Kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak. Menyelamatkan nama baik dan menyelamatkan pendidikan anak. Tong menunggu kelompok lain sudah barang saya kayaknya. Cari Pak Fasil komen 20 menit lagi. Tapi Tom sekolah tuh pernah kelas 2 ternaik kelas 3 karena sekolah sampai sekarang cewek-cewek. Malu sekolah jadi dia sekolah, putus sekolah langsung. Jadi Tom setelah ada yang naik kelas takut dan sekolah. Kodon sekolah tuh, dos sekolah terkasih kodon paket Ibu. Dan termau. Oh, padahal boleh. Jadi dia padahal kan maunya dari kelas 2 tuh kan, maksudnya awal-awal tuh dong belum ada rasa malu dan ini. Padahal dong terus sekolah, so putus jadi yang sekolah sampai sekarang dari SD kelas 2 sampai sekarang. Kalau sekarang dia sekolah sama SMP? Terada cewek-cewek maksudnya putus sekolah dari kelas 2 jadi sekarang sejajar begitu maksudnya. Padahal ikut paket lah mangkali bisa kerja di mana tuh pakai jasa. Kalau karena kas naik lagi dong lari makeang, habis dong balik ulang kemari lagi. Itu yang pusing. Padahal itu faktor itu satunya tuh orang tua terpeduli. Saya sampai pi di rumah tuh dong bawa dong pi anak pi naik pala jam-jam sekolah tuh. Begitu makanya. Itu mau kasih salah. Karena kasih salah lagi. Sebenarnya ada yang begitu banyak di sekolah-sekolah itu. Hampir rata-rata. Di sekolah saya itu ada yang pergi di Bacan. Pemotor Pak? Sampai 1 semester pulang kemarin di sekolah. Ibu kepala sekolah suruh tom bikin DP nilai. Tom mau stres tapi mau bagaimana? Tidak ada kompensasi bagaimana kalau dia naik kelas apa suruh bikin apa begitu ada Pak? Biasa sah. Ada, dia cuma suruh orang bikin DP nilai. Mulai dari semester yang mereka tinggal itu. Iya. Kalau orang itu sampai apa? Dong kelas 6 itu tuh, Tom Pepa itu suruh ini kan di data ini ujian ini kan dong nama ada. Pak Itak sana panggil.
Sana paling asal hari itu ikut ujian saja. Oh, berarti dia sayang sekali. Iya, habis bagaimana dok? Nama kan ada. Saya kira macam Hmm. suruh dong asal macam teman-teman tahu bilang dong ada bikin mencatat buku materi apakah begitu kah? Itu kalau dong mari sekolah berarti petain, tapi kalau terada kalau itu dong hanya dia datang di rumah bilang asal dia pe hari H ujian datang saja supaya pengawas turun ada orang. Ada Kon berapa dia kali begitu. kon dia pe Sebenarnya teman-teman bagaimana? Dia pe teman-teman sebenarnya yang yang kasus-kasus Anak-anak ini kan begini, dong, anak-anak ini kan dong baru ini, dong biasa oh saja. udah masih kecil tuh jadi karena mana SD Iya, ini udah masih kecil tuh jadi dong tidak rasa waktu orang apa-apa. sini akan dong baku main jelingkong Itu kan SMA, ada SMP, sama-sama. ada SMA, ada beda dengan SD, terada. Jadi Pak tuh jangan bilang yang penting nih ambil jasa SD ini dulu sana SMP ini sekolah kasar terserah sudah. Jadi termasuk siapa ya kecil ini yang laki-laki ini kan dia saya cerita ini terhadap dia tulisnya karena ada kelainan sedikit jadi dia terus bisa tulis terhadap terus ke sekolah tapi naik terus. Tapi di rumah saya kasih ajar dia, baru dia termau terus dia termau ke sekolah. Malu dan teman-teman itu kok. Itu 11 lain belum habis. Saya kasih berhenti sudah yang presentasi nih. Saya iya ya. kan tunggu dong datang. Nanti DP kurang apa nih WA saja lah saya ganti-ganti. Untuk lain untuk kasus berat nih itu masih buku sidang ini. Sebenarnya Panggil kasus di jaksa deh. sekolah, sekarang di Banyak. sekolah itu banyak. Kayak bully Tuh juga masalah ada. naik kelas lah dengan anak-anak pemalas dengan anak bolos dan itu tuh dia banyak. Tinggal tuh rata di sekolah itu banyak kalau di sekolah tuh banyak sebenarnya. Di kasus tong sendiri juga begitu. Ini Pak Baim di kasus juga ada jabat sebagai bendahara, muter piku kegiatan, tututan, pergi kasih tinggal anak-anak. Kalau Pak Baim saya sama terhadap Itu kan sama dengan tadi nih, gitu, tadi pertimbangan. sama tadi nih karena tompi jadwal saya kan koordinator bendahara Tidor Timur. Jadi mau termau saya harus ke apa keuangan input. Jadi karena input tadi ton Tidor Timur tadi pejadwal makanya saya ke sekolah sedikit dulu baru saya kasih tugas apa baru saya pesan guru-guru bantu lihat orang saya ke keuangan Mbak Input. Mbak Input sampai jam 12 tadi saya pulang kemari baru lanjut pukul nih. Itu saya anak yang di SD dong ke ibu bendahara. Ibu tuh baru naga ibu mau ke sekolah lagi kah? tapi sebenarnya keputusan yang orang ambil tadi itu so tepat sudah artinya keputusannya berpihak pada murid sesuai dengan program pemerintah sudah. Iya. Mendukung Menuntaskan program wajib belajar 9 tahun ini. 9 tahun. Saya Jadi mudah-mudahan dong bisa berubah pada tahun-tahun mendatang. Tapi dulu saya masih SD, waktu masih SD itu sekolah di kampung itu kepala sekolah ambil siswa itu dari mana 2 orang kemarin ikut ujian ini siswanya dari mana ke sekolah-sekolah nih. dulu tuh gitu tapi sekarang tidak bisa lagi. Sekarang tidak bisa. Semua harus pakai dapodik. Kan iya. Aku udah dapodik tuh jadi. Dulu kan terada jadi. Nama itu 8355 kayak itu kalau so kirim terus tidak bisa ganti-ganti. Waktu selesai. Itu selesai.
Oke, Bapak Ibu sudah selesai. Halo Bapak Ibu, sudah selesai Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini juga bagian dari dilema etika karena ini apa namanya apa keadilan versus belas kasihan. Ini bagian paradigma ini yang tadi saya dengar Bapak Ibu sudah bahas dan versus ini yang paling dominan tadi kalau saya melihat Bapak Ibu. Eh, apa namanya keadilan versus belas kasihan. Kalau dari tiga kasus tadi yang Bapak Ibu angkat dari setiap kelompok, ya memang seperti itu Bapak Ibu. Seringkali kita merasa bahwa kepentingan anak-anak itu lebih diutamakan. Walaupun kita apa namanya menjadi dilema etika. Ya tadi yang saya dengar dari Pak Nasar juga tadi lagi kasusnya luar biasa.
ada satu sisi bertentangan dengan pribadi, tapi ada satu sisi adalah perintah kepala sekolah. Begitu juga dengan kasus dari kelompoknya Ibu Siti Nur, luar biasa, versus PS versus, sehingga hal-hal ini mungkin secara pribadi saya pun juga sudah mengalami hal itu Bapak Ibu, karena eh, saya juga pernah berada pada posisi seperti Pak Abdul Rais, pernah menjadi kepala sekolah. Kemudian di sisi ini saya merasa karena saya orangnya berprinsip sangat keras, bukan kasar Bapak Ibu ya, karena saya orangnya prinsip sangat keras, sehingga ada salah satu kebijakan yang saya ambil. Kayaknya saya harus berada pada posisi menjadi kepala sekolah itu memang tanggung jawab yang luar biasa. Kemudian tadi itu versus yang ada di 5 etika, tetapi satu sisi harus kebijakan yang kita ambil dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi Bapak Ibu sudah diskusi, kemudian sudah mendapatkan hasilnya. Saya mohon kepada Bapak Ibu, eh, agar mungkin dalam kasus-kasus yang sudah Bapak Ibu bahas ini eh, akan memperkuat Bapak Ibu di materi pada paket modul 3.1 ini agar menjadi sebuah proses pembelajaran. Suatu saat nanti kita akan menjadi kepala sekolah atau menjadi pengawas, kita harus memahami betul terkait dengan 9 langkah pengambilan keputusan, kemudian ditambah dengan 4 paradigma, ditambah dengan 3 prinsip. Ini pun juga sudah masuk dalam kategori, kalaupun juga Bapak Ibu akan memahami terkait dengan 3 poin penting ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izin kita akan merefleksi dulu, Bapak Ibu. Ada 2 pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu silakan Bapak Ibu jawab di kolom chat. Yang pertama, hal baru apa terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak Ibu temukan selama kerja kelompok? Nah, ini Bapak Ibu silakan ungkapkan. Karena kerja kelompok ini sudah 2 kali pertemuan, yang siang tadi gagal, kemudian kita lanjut di malam ini. Tapi alhamdulillah kalau saya mau lihat dari sisi wajah-wajah Ibu, kayaknya tidak ada yang ngantuk Bapak Ibu. Bisa jadi karena tadi kalau ngantuk berarti di setiap kelas tadi itu diam. Nah, saya sebagai fasil pun juga bingung mau nangkap yang mana. Karena di setiap kelas itu semuanya, waduh, saya bingung ini. Sehingga saya mau buat kesimpulan di setiap kelas jadi bingung karena 3 speaker yang sudah saya aktifkan itu semuanya mengarah ke satu objek, yaitu telinga saya. Sehingga saya pun juga bingung. Saya buka di kelompok 1, dengar bisik di kelompok 2 dan kelompok 3. Saya dibuka di kelas kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 3 menjadi-jadi. Saya buka di kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1 lebih super lagi. Sehingga Bapak Ibu mungkin dalam kerja kelompok ini hal apa yang Bapak Ibu dapatkan terkait dengan kerja kelompok tadi? Ya, yang kelompok yang nomor 1 dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu jawab di kolom chat. Pertanyaannya adalah hal baru apa terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak Ibu temukan selama kerja kelompok? Hal baru ya Bapak Ibu ya, silakan. Langsung dikirim aja Bapak Ibu, kalau sudah selesai langsung dikirim aja. Maaf Pak Fasil, kirim langsung di chat ataukah melalui link Pak? Langsung di sini aja Ibu Yani, langsung aja di kolom chat ini.
Oh iya Pak, makasih. Oke, Panasar mengambil keputusan yang tidak memihak dan akomodir semua pendapat. Oh, begitu. Berarti tadi Panasar ya mengakomodir semua pendapat ya. Tidak Panasar tidak dominan ya Panasar ya. Oke, ada yang lain lagi? Bapak Ibu silakan Bapak Ibu. Hal baru apa terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak Ibu temukan selama kerja kelompok tadi? Baru satu orang, Panasar yang memberikan jawabannya. Langsung aja di kolom chat ini Bapak Ibu ya. Oke, Ibu Ika, pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Ibu Nani, hal baru terkait dengan pengambilan keputusan pada kelompok saling berkolaborasi untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Ibu Siti Halimah, Alhamdulillah saya dan teman-teman bisa bekerja sama walaupun berbeda pendapat tetap memiliki satu tujuan. Yes. Oh, harus seperti itu. Pak Sulaiman, hal baru menurut saya menyikapi suatu masalah dengan persamaan semua persepsi kemudian menjadi keputusan bersama. Pak Ais, yang saya temukan adalah kolaborasi yang baik dan menyatukan pendapat untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, Ibu Rosmina, hal baru yang saya temukan dalam pengambilan keputusan selama kerja kelompok yaitu saling menghargai pendapat teman dan diskusi. Pak Ibrahim, hal baru yang saya temukan dalam diskusi kelompok adalah yang pertama, banyak kasus-kasus yang disampaikan oleh teman kelompok yang mengandung unsur dilema etika. Kedua, kesepakatan diambil tentang penerapan kasus secara musyawarah. Ibu Rama, hal baru yang saya dapatkan dalam kerja kelompok yaitu menyepakati semua pendapat anggota kelompok dan berkolaborasi. Ya, baik Ibu Siti Nur, berkolaborasi dan mengemukakan pendapat. Oke, Bapak Ibu, sekarang nomor 2, Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan agar pemahaman dan pengambilan dan keterampilan Bapak Ibu mengambil keputusan, menguatkan peran Bapak Ibu sebagai calon guru penggarap. Oke, skala nomor 2 Bapak Ibu silakan. Oke, Ibu Yani, hal yang diambil dan mengambil keputusan pengambilan keputusan yang tidak berpihak. Saya berkolaborasi. Oke, Rami Abdullah, permasalahan yang saya dapatkan dengan keputusan pendapat yang berbeda-beda. Oke, saling berkolaborasi dan menyelesaikan dan menyebutkan. Oke, hal ini yang menghargai pendapat tentang yang keputusan. Oke, silakan lagi yang lain Bapak Ibu nomor 2-nya.
Oke. Nomor 2, apa yang akan Bapak Ibu lakukan agar pemahaman dan keterampilan Bapak Ibu mengambil keputusan menguatkan peran sebagai calon guru penggerak? Oke, Bapak Ibu. Intinya pemahaman dan keterampilan Bapak Ibu. Sejauh ini Bapak Ibu akan mengambil keputusan terkait dengan pemahaman dan keterampilan Bapak Ibu yang Bapak Ibu akan keluarkan sebagai guru penggerak. Ini Bapak Ibu ya. Pak Sulaiman, pemahaman adalah bagaimana cara melihat dan memahami masalah yang menjadi sumber pengetahuan dalam memecahkan permasalahan, dan keterampilan adalah bagaimana membangun komunikasi dan kolaborasi dengan semua pihak. Oke, Bapak Ibu. Yang lain sudah bisa baca Bapak Ibu ya. Yang lain lagi diharapkan Bapak Ibu jawabannya. Terima keputusan yang diambil itu berusaha melakukan yang terbaik. Asal membuat keputusan berpihak pada dan lalu bertanggungjawabkan. Oke. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas refleksinya. Kita sekarang sudah lewat sekitar 9 menit untuk kegiatan kita sesi 2 ini. Maksudnya rukul 1 sesi kedua yang di malam hari ini. Semoga Bapak Ibu terkait dengan prinsip berpikir, kemudian kebijakan yang kita ambil bersama menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua. Bapak Ibu, kita akhiri dengan doa kita di malam hari ini. Orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan, sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang berani. Nah, Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup Bapak Ibu menjadi seorang pemberani, karena Bapak Ibu sudah masuk di wilayah pendidikan guru penggerak. Sehingga saya yakin dan percaya dan saya sangat mengharapkan agar Bapak Ibu sesuai dengan Ali bin Abi Thalib katakan ini, Bapak Ibu sudah memikirkan akibat, dan Bapak Ibu saya rasa sampai di 3.1 Bapak Ibu sudah mendapatkan akibat dari Bapak Ibu bergabung di pendidikan guru penggerak. Tetapi keputusan dan tindakan yang Bapak Ibu ambil ini akan menjadi sebuah perubahan untuk Bapak Ibu sendiri. Karena ada beberapa pengalaman teman-teman yang mengikuti kegiatan lain selain guru penggerak. Misalkan ada yang keluh kesah, teman-teman yang tidak aktivitas di guru penggerak itu akan keluh kesah. Kok kegiatan misalkan ada PPG, kok modul 1, modul 2, modul 3-nya susah. Tapi juga pakai guru penggerak, kalau hanya sekelas roba ke PDF, kemudian menonton video, aduh itu menurut saya guru penggerak terlalu ringan sebenarnya. Karena kita punya target berbeda ya, Bapak Ibu, yang berada pada pendidikan guru penggerak dan pendidikan yang lain. Karena sistem kita di pendidikan guru penggerak itu bagaimana kita didampingi, kemudian kita berkolaborasi, ada refleksinya, kemudian kita tahu hasilnya. Tetapi di kegiatan-kegiatan lain saya tidak mencastis bahwa kita yang paling terbaik, bukan. Tetapi dari pengalaman-pengalaman bahwa ada target-target lain yang kemudian berbeda dengan guru penggerak. Sehingga Bapak Ibu sudah mengambil keputusan. Semoga keputusan ini Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu kita sampai kepada titik akhirnya, yaitu mendapat sebuah gelar yang C-nya dihilangkan menjadi GP-nya saja. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya, bayangan saya seperti itu. Sehingga 14 orang ini tetap ada embelnya, dan mudah-mudahan lah Siti Halimah Nurdin SPD MPD GR GP selesai sudah kalau seperti itu. Seperti itu Ibu Nur ya, kalau misalkan gelarnya GP-nya dapat di kita. Oke Bapak, itu kita cukupkan ya. Mudah-mudahan kegiatan kita di malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Silakan Pak Eman ya. Pak Eman, mohon bantuannya untuk menutup doa kita di malam hari ini. Baik. Bisa dengar suara saya, Pak? Dengar Pak Eman, silakan lanjut. Ya baik, sebelumnya mohon izin dan permohonan maaf saya kepada saudari saya Ibu Ani karena saya belum sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan saya, dan Ibu Ani dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'mahu. Ya Rabbana walakal hamdu wa la syukru. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awalin wa akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini atau malam ini dengan penuh keakraban dan bahagia. Ini kami hadiri di sini, kiranya Engkau memberikan barakah dan ridha-Mu dalam kegiatan ruang kolaborasi yang kami laksanakan ini. Ya Tuhan kami, ruang kolaborasi calon guru penggerak ini sangat arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahim dan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi kami. Untuk itu ya Allah, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim kepada kami sekalian sehingga dapat berkiprah dalam dunia pendidikan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirat hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eman atas doanya. Semoga apa yang dibacakan oleh Pak Eman dan kita semua yang mendengar diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi penuh di sesi kedua malam ini. Semoga ini menjadi amalan, menjadi sesuatu yang Bapak Ibu ceritakan di suatu saat nanti. Cukup sekian dari saya mohon maaf Bapak Ibu. Mohon kamera diaktifkan dulu untuk saya memotret 1, 2, 3 kali Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mohon kameranya diaktifkan. Walaupun sudah mulai rasa ngantuk, saya mohon kesediaannya sedikit keceriaan di wajah Bapak Ibu supaya saya mengambil. Buka pisau dulu Ibu Ami. Ini kamera 2 kali ini dapat tisu terus ini. Coba ulangi lagi yang ketiga kali. Oke, ya 3 kali lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa saya larang Bapak Ibu menggunakan jari? Karena sekarang saatnya tidak ada identitas. Kalau sudah zamannya pemilihan gini, tidak boleh kita memberikan kode sama sekali. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, yang ngantuk silakan istirahat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat tidur.